kenalan yang pernah jadi KDRT mungkin, atau mungkin baca-baca buku, baca berita tentang apa survivor KDRT mungkin. Jadi emosinya itu bisa apa ya Dinda apa terapkan ketika memerankan tokoh di sinetron ini. Gimana Dinda? Makasih. Aku sendiri belum pernah research sampai sejauh itu, dan kayaknya aku juga belum pernah nemu circle temen yang pernah ngalamin KDRT gitu loh. Jadi enggak, tapi ya kalau misalkan aku dengar dari cerita Kalisya ya cara menanggulanginya seperti itu ya that's true gitu. Paling ya aku cuman tahu kalau misalkan aku lagi baca novel itu, ada novel yang berbicara tentang KDRT juga, cuman ya dia harus menjaga situasi di mana dia mempunyai anak yang harus dia jaga juga gitu. Kayak gitu sih, aku belum pernah sampai research atau nemuin orang yang real life ngalamin KDRT gitu. Berarti dari apa membaca novel ya? Boleh tahu novelnya judulnya apa tuh? It Ends With Us. It Ends With Us, oke. Ada referensi lain mungkin film atau serial lain yang juga bisa membantu Dinda untuk lebih bisa apa mengenali emosinya korban KDRT gitu mungkin, atau dari novel itu aja? Dari novel itu sih. Gitu aja. Kalau film aku kayaknya nggak begitu ingat nama filmnya, dan kayaknya aku nggak sampai spesifik sampai nyari tentang film tentang KDRT gitu guys. Oh, oke, thank you. Terima kasih merasa Mas sulit Ben. nggak? Oh ya, silakan Mbak Fatma. Merasa sulit nggak melakukan itu? Jadi korban KDRT? Enggak sih, not really. Karena diarahin juga sih sama Kak Ncep, kalau memang aku tuh punya traumatik. Gimana sih orang traumatik kalau misalkan ditelepon gitu sama suaminya, dia pasti bakal ada reaksi yang yang ada traumanya, shaking gitu. Kalau pendapat aku, nikah secara perjodohan sebenarnya aku kurang setuju. Karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Kita mencari partner hidup semati, dan cuma dia orangnya. Jadi kalau buat aku, kita harus kenal dulu sih sebelum menikah. Dan kalaupun memang itu dipaksakan oleh orang tua, ya walaupun aku yakin apapun yang dipilihkan oleh orang tua itu pasti dengan maksud yang baik, pasti akan baik karena dengan doa orang tua juga. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya juga kalau bisa diobrolin bersama apa maunya kita sebagai anak, gitu sih. Menurut aku pernikahan sesuatu yang sakral. Jangan sampai kamu hidup dengan orang yang memang tidak kamu bisa cintai, terus tidak satu frekuensi sama kamu. Itu akan berat jalaninya sih menurut. Jadi berat kayak Novia ya jadinya kalau dijalani. Ya, karena Novia kan dia hanya mengikuti permintaan orang tua. Dia tidak kenal, tapi dia berusaha, dia tahu artinya pernikahan itu sakral. Dia menikah bukan untuk bercerai kan, bukan untuk berpisah. Jadi ya kalau memang dia menikah karena Tuhan, ya dia harus jalani itu sebaik-baiknya, melakukan kewajiban sebagai seorang istri. Gitu, walaupun itu butuh proses dan tidak cepat, tapi who knows ke depannya apakah itu bisa, walaupun kita udah berusaha sebagaimanapun, apakah itu akan bisa. Suaminya akan bisa cinta juga sama dia, dan dia juga bisa cinta sama suaminya, kan kita nggak tahu. Iya, betul. Oke. Terima kasih untuk Mas Eka. Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya. Ada lagi satu pertanyaan untuk Mas Ijong. Bentar. Mas Ijong sebagai hakim kan memiliki dua hubungan di dalam sinetron ini. Apakah menjadi beban tersendiri untuk hakim secara di satu sisi memiliki hubungan dengan Novia, walaupun masih proses menciptakan perasaan, tapi juga malah jadi di saat proses penciptaan perasaan dengan Novia, tapi malah jadi punya perasaan nih sama Tami.
gitu. Nah, kira-kira nih kalau Mas Ijong sendiri berada di posisi hakim in real life, apa yang bakal Mas Ijong lakukan? Boleh dijawab, Mas. Kalau aku sebagai hakim di kehidupan nyata, aku pasti akan milih istri aku. Aku akan fight untuk istri aku, walaupun kita ditaruhkan. Masa sih nggak mau punya istri yang baik, yang cantik, yang mau melayani suaminya sedemikian rupa gitu kayak Novia. Ya Tami mah selingan aja lah. Sama aja. Tapi kalau suruh pilih kan perannya hakim. Tapi kan di sini hakim memerankannya dia sangat bergejolak banget hatinya gitu. Akhirnya dia mau menjalin hubungannya sama Novia dengan baik gitu. Ini bocorannya. Tapi tetap masih ada perasaan sama Tami. Cuman kalau in real life aku pasti akan milih istri aku.